ke Zoom. Oke, kita mulai. Di sebuah desa bernama Stohes terdapat 4 kebun berbentuk segitiga. Nah, di sini tuh yang dia pengen tuh adalah segitiga lancip. Ya, segitiga lancip. Nah, kita tahu kalau segitiga lancip, dia teorema kebalikan Pythagorasnya, berarti C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C ini adalah sisi terpanjang. Ya. Jadi kalau misalnya dia segitiganya lancip, maka berlaku yang ini. Nah, jadi kalian tinggal cari. Isinya adalah yang satu ya. Kenapa? Karena satu, kalau misalnya kita lihat, satu tuh berarti 7 kuadrat, 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 49, ini 25 ditambah 36. Jadi ini 49, ini 50, 61 ya. Itu 61. Nah, dia lebih kecil kan? Karena lebih kecil, maka dia lancip. Gitu ya. Jadi itu caranya. Jadi kalau misalnya dia teorema kebalikan Pythagoras, tinggal lihat. Jadi kalian boleh cek yang 2, 3, 4 juga. Yang 2 tuh kalau sama, dia siku-siku ya. 2 tuh siku-siku. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Saran nomor 2. Sebuah kapal pesiar berlayar dari Pelabuhan Armin ke arah utara. Jadi dari sini, dari Pelabuhan Armin ke utara. Terus setelah tiba di Pelabuhan Bertolf, kapal berlayar kembali ke arah timur. Jadi timur ke sini. Menuju Pelabuhan Koni dengan jarak 20, ini 21. Nah, ditanya, jika kapal hendak kembali ke Pelabuhan Armin tanpa melalui Pelabuhan Bertolf, maka jarak yang akan dilalui kapal tersebut adalah, jadi dia akan kembali tanpa melalui yang B. Ditanya yang ini, jaraknya berapa? Nah, ini kan Pythagoras ya. Boleh langsung pakai rumus Pythagoras, 20 kuadrat tambah 21 kuadrat, 400 ditambah 441, jadi akar dari 841. Atau kalian boleh juga langsung pakai triple Pythagoras. Triple Pythagorasnya itu langsung 20, pasangannya 21 sama 29. Jadi isinya yang 29. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Sebuah pesawat sedang mendarat dengan sudut kemiringan pesawat terhadap landasan pacu sebesar 30 derajat. Ini kayak yang kemarin. Jadi ini ada landasan pacu, terus sudutnya 30 derajat. Pesawatnya kan hendak mendarat ya. Nah, terus ini ada tingginya. Ketinggian pesawat saat mendarat 30 km. Jadi ini 30 km. Dan kecepatan pesawatnya 150 km per jam. Nah, ditanya waktu yang dibutuhkan. Kan dia kan pesawatnya menukik ke sini sebelum dia mendarat di landasan pacu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu jarak dari pesawat sampai yang dia titik yang dia di landasan pacu. Caranya pakai segitiga istimewa. Ini kan segitiga istimewanya berarti 30, 60, sama 90. Ingat 30 itu depannya X, depan 92 X, depan 60 itu X akar 3. Nah, kita tinggal lihat, tinggal bandingin. Depan 30 itu X, depan 30 ini 30. Jadi X sama dengan 30 km. Nah, ditanya kan jarak yang ini nih. Nah, jarak yang ini tuh adalah 2X. Jadi 2 kali 30. Jadi isinya 60 km. Nah, jadi 60 km jaraknya, sedangkan kecepatan pesawatnya 150 km per jam. Jadi kita bisa cari waktunya. Waktunya tuh adalah S bagi V ya. 60 bagi 150.
Jadi S bagi V. 60 bagi 150. Ini satuannya dalam jam. Nah, karena ditanyanya dalam menit, kita tinggal cari menitnya. Jam ke menit dia tuh 60. 60 bagi 15, 4. Jadi 6 kali 4, 24 menit. Jadi gitu caranya ya. Jadi hasilnya tidak dapat dalam jam, terus kalian harus ubah ke menit. Karena ditanyanya dalam menit. Jadi isinya yang A. Ada pertanyaan dulu untuk yang nomor ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini ya. Jika O adalah pusat lingkaran, maka yang disebut sebagai apotema adalah, ini langsung aja isinya. Apotema itu yang OE ya. OE ini apotema ya. OD, OD itu jari-jari. CD itu panjang tali busur. Gitu ya. Terus DC yang gini itu busur. Gitu. Ini yang paling penting. Cuman apotemanya dia tuh OE. Ada pertanyaan kah sampai sini? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut ya langsung. Jika jarak yang harus dicapai pembalap dalam lomba individual pursuit adalah 4,4 km dan diameter dari trek bike yang dipakai pembalap adalah 70 cm, maka banyak putaran roda setiap pembalap putra dari start sampai finish adalah berapa putaran? Jadi jaraknya 4,4 km. Terus dikasih tahu juga diameternya 70 cm. Jadi jari-jarinya 35 cm. Nah ini kalian boleh rubah kilometer ke cm ya. Kan itu 4.400 meter. Jadi ubah ke cm 440.000. Nah habis ini kan dia tuh rodanya berputar kan. Kalau roda berputar berarti kita harus cari kelilingnya. Jadi keliling dari lingkaran 22/7 kali D atau PD ya. 22/7 kali 70. Jadi dapat 220. Nah, sekarang dicarinya banyak putaran. Banyak putaran itu tinggal S bagi kelilingnya. 440.000 bagi 220. Jadi isinya 2.000 putaran. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Jika ya udah sering ya, ditemukan sebuah magatama dengan bentuk seperti gambar di bawah ini. Jika hasil pengukuran panjang dari A ke B adalah 14, maka keliling magatama tersebut adalah, nah ini yang harus diperhatiin, ditanyanya tuh keliling magatama. Magatamanya tuh yang ini ya, yang saya kasih warna kuning. Jadi kelilingnya tuh yang ini. Jadi garis AB-nya mah itu nggak masuk keliling, itu cuma ngasih tahu doang. Kalau AB itu dia 14, gitu ya. Jadi yang warna kuning aja yang kita cari. Berarti kita tinggal cari keliling yang besar, keliling setengah lingkaran yang besar ya. Yang ini, yang besar ini. Berarti kan itu setengah kali 22/7 kali diameter. Diameternya AB berarti kan jadi 14. Jadi isinya 22 cm. Nah, lalu keliling yang kecil. Setengah lingkaran yang kecil. Yang ini kan ada dua ya. Yang ini sama yang sini. Nah, karena ada dua, kita tinggal tulis 2 kali setengah kali 22/7 kali. Nah, ini diameternya 14 bagi 2, 7. Karena cuma dari tengah sampai B.
Jadi 22 cm. Nah, jadi kelilingnya tinggal kalian tambahin. 22 tambah 22. Isinya 44 cm. Gitu. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Nggak ada ya? Kita lanjut. Diketahui sebuah akuarium kecil berbentuk kubus dengan bahan kaca. Jika luas permukaan kaca 2.400 cm persegi, ditanya volume kubus. Nah, luas permukaan dari kubus itu tuh adalah 6 rusuk pangkat 2. Nah, kita tinggal tulis 2.400 sama dengan 6 rusuk pangkat 2. Nah, berarti ini supaya R kuadrat doang, 2.400 harus dibagi 6. Nah, ini bagi 6, jadinya 400. 400 sama dengan rusuk persegi. Jadi rusuknya akar dari 400. 20. Nah, dapat rusuknya 20, ditanya volume. Volumenya berarti rusuk pangkat 3 kan? 20 pangkat 3. Jadi 20 kali 20 kali 20. Jadi hasilnya 8.000 cm pangkat 3. Tinggal gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalian cari dulu rusuknya berapa. Sekarang nomor 8. Ani ingin membuat beberapa kubus untuk dibentuk menjadi sebuah gift box. Sebelum membuat gift box, Ani membuat terlebih dahulu kerangka kubusnya menggunakan kawat. Setelah mencari di gudang rumahnya, ternyata Ani memiliki kawat sepanjang 15 meter. Jika dengan kawat itu Ani akan membuat kerangka kubus sebanyak-banyaknya dengan rusuk 20 cm, maka panjang kawat yang tidak terpakai adalah, jadi kita harus cari tahu dulu, kerangka satu kubus. Kerangka satu kubus. Nah, kalau misalnya kita lihat di kubus, rangkanya tuh dia tuh adalah 12 kali rusuk. Kan ada 12 ya jumlahnya. Nah, jadi panjang kawat yang dibutuhkannya 12 kali rusuk berarti. Tinggal cari 12 kali rusuknya 20. Jadi 240 cm. Nah, sedangkan dia punya 15 meter kawatnya. 15 meter itu berarti 1.500 cm. Nah, jadi kita pertama cari dulu dia bisa bikin berapa gift box. Kerangka itunya ya. Kerangka kubusnya. 1.500 dibagi 240. Hasilnya 6, sekian. Nah, karena dia hasilnya harus pas ya kan kerangka kubus yang akan dibentuk. Nah, jadi kerangka kubusnya ada 6 yang bisa dia bikin. Nah, sekarang kita harus cari sisanya banyak kawat yang tidak terpakai. Tinggal kita cari dulu yang terpakai. Yang terpakainya karena ada 6 kubus ya. Jadi 6 kali 240. Jadi dapat hasilnya 1.440 cm. Nah, sekarang tinggal cari sisa. Dari sini cari sisa 1.500 kurang 1.440. Jadi hasilnya adalah 60 cm. Gitu ya. Ada pertanyaan kah? Sampai sini? Nggak ada ya? Kita lanjut. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok 5:3:2. Jika volume balok 810. Nah, kalau dapat soal kayak gini, ingat, kan 5:3:2. Ini tuh bisa kita kasih X. Jadi ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Bisa kita kasih X kalau perbandingan. Nah, dikasih tahu volume 810. Volume balok itu tuh P kali L kali T. Jadi 5X kali 3X kali 2X sama dengan 810. Nah, ini yang cuman ini jangan sampai salah. 5 kali 3 kali 2 itu 30. X pangkat 3. Jangan lupa ada pangkat 3-nya. Karena X kali X kali X. Jadi jangan 30X doang ya. 810. Jadi X pangkat 3-nya 810 bagi 30. X pangkat 3 itu tuh 27. Nah, jadi kita bisa cari X-nya tuh akar pangkat 3 dari 27. Atau 3 ya isinya. Nah, udah dapat X-nya 3, kita masukin ke sini. Jadi panjangnya 5X, lebarnya 3X, tingginya 2X.
Jadi 5 kali 3, 15. Lebarnya 3 kali 3, 9. Terus tingginya 2 kali 3, 6. Nah, kita masukin ke rumus LP. 2 kali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Tinggal kita masukin aja 2 kali 15 kali 9 tambah 15 kali 6 tambah 9 kali 6. Nanti didapat ya hasil akhirnya, nanti kalian hitung sendiri di rumah, nanti hasilnya dapatnya 558. Isinya yang C. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi kalau dapat perbandingan gini lebih gampang kalian kasih X. Jadi tinggal cari X-nya berapa. Oke, kalau ada kita lanjut ke nomor 10 ya. Masih ada waktu. Perhatikan gambar berikut ini. Maria akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton. Jika bagian kiri dan kanan papan nama terbuka seperti yang tampak pada gambar, maka luas minimum karton yang diperlukan Maria adalah, jadi ini tuh bolong, samping-sampingnya bolong. Yang di warna kuning ini bolong ya, sampingnya. Nah, karena sampingnya bolong, sampingnya itu kan, kalau misalnya ini prisma, itu tuh alas dan penutup. Jadi kita tinggal cari luas limutnya aja berarti. Nah, kita cari pakai rumus luas limut. Luas limut tuh keliling alas dikalikan tinggi. Tinggi prisma. Nah, keliling alasnya berapa? Itu kan segitiga siku-siku ya. 5, 12, berarti satu laginya 13. Kalian bisa cari ya, pakai 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Atau bisa pakai triple Pythagoras. Sama aja. Nah, udah dapat. Keliling itu ditambahin 13 tambah 12 tambah 5. Ini tuh tambah ya, jangan sampai ada yang salah. Jangan jadi kali. Nah, baru kali tinggi. Tingginya 22 cm. Jadi 30 kali 22. Jadi 660 cm persegi. Cm persegi ya. Nah, tapi jangan lupa di soal kalian lihat, Maria itu akan membuat 3 buah. Nah, berarti 660 ini harus dikaliin 3. Jadi jangan sampai salah. Isinya 1980 cm persegi. Ini jangan sampai salah ya, jangan lupa dikaliin 3. Karena Maria dia akan membuat 3 karton. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Nomor PG yang terakhir? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi dia akan dia punya dana kolam ikannya kayak ini ya, segitiga. Terus dia tuh akan membuat jembatan. Jembatan dari titik A ke titik D. Nah, kalau dapat soal kayak gini, karena kita udah belajar ya, kan dia tuh luasnya bisa 2. Jadi luas pertama tuh alasnya 15, tingginya 20. Segitiga kedua masih sama, segitiganya ini ya, luasnya sama. Kita bisa pakai alasnya BC, tingginya AD. Nah, berarti kita harus cari dulu BC-nya. Cari BC, garis BC. Garis BC itu berarti kita pakai akar dari 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Isinya 25 ya. Atau kita bisa pakai triple. 15, 20, berapa? Nah, ini kan bisa kita sederhanain nih. Ini kita bagi 5. Jadinya 3, 4. 3, 4, pasangannya 5 ya. Nah, berarti ke atas dia 5 kali 5. Jadinya 25. Ini kalau pakai triple. Ini kalau pakai cara biasa. Bebas, mau pakai yang mana aja boleh. Jadi BC itu 25. Nah, berarti luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Setengah kali 15 kali 20 sama dengan setengah kali 25 kali AD. Karena setengahnya sama, boleh coret. Jadi AD-nya adalah 15 kali 20 per 25. Nah, ini tinggal kita sederhanain. Bagi 5 ya. 4, ini 5. Plus bagi 5, ini 3. Jadi hasilnya adalah 12 meter. Sorry, ini harusnya meter ya. Jadi panjang jembatan yang harus dibangun adalah 12 meter. Kayak gitu.
Ada pertanyaan kah nomor sini? Bisa ya? Nah, ini sekarang kita lanjut. Ini nomor terakhir yang dibahas hari ini ya. Sebuah tiang bendera dipasang pada taman dengan cara mengikat ujung tali pada bagian tengah tiang bendera tersebut dan mengikat ujung tali satunya lagi pada patok yang ditancapkan di tanah. Jadi ini ya. Jadi dia tuh di benderanya kayak gini, di tengah sini, terus ditempel ke patok sini ya. Ada beberapa patok. Cuman kita lihat cuman satu doang ya. Nah, ini panjang talinya berarti. Nah, kalau kita lihat dia tuh akan membentuk segitiga siku-siku. Tinggi tiang bendera 24 meter, sedangkan si ini tuh dia dipasang bagian tengah tiang, dipasang pada bagian tengah tiang. Jadinya berarti 24 kali setengah, jadinya 12. Jadi tingginya 12. Terus dikasih tahu panjang talinya 15 meter. Kan ini tali yang ditarik ya dari patok ke bendera, ini talinya. Jadi ini yang 15 meter. Nah, berarti tinggal cari jarak ini. Nah, jarak cari ini berarti akar dari 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. Atau akar dari 225 kurang 144. Akar dari 81. Jadi isinya 9 meter. Gitu. Atau bisa juga pakai itu ya, triple Pythagoras. Karena yang paling si miringnya 15, jadi 15 taruh sini. Ini 12. Seperti biasa ya, kita cari dulu pembaginya. Ini bagi 3, ini bagi 3. 15 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Terus ini 12 bagi 3, 4. Nah, 5, 4, pasangannya 3. Nah, berarti 3 kali 3, jadinya 9. Jadi kalian bisa pakai ini triple Pythagoras juga boleh. Caranya boleh pakai apa aja ya. Oke, jadi itu untuk yang bagian pertamanya, pembahasannya. Nanti kita lanjut di yang selanjutnya ya.